siapapun yang ingkar mendustakan terhadap keterangan yang ini meninggal dunia, tinggal survei wilujeng gitu mah, tinggal survei buktikan bener ente keterangan dia. Karena keterangan ini tidak menunggu kepercayaan seseorang, percaya atau tidak tetap akan terjadi. Ini mau idoh terhadap buat kita ya, mau idoh buat kita bahwa kita jangan terlena, jangan egois, jangan menjadi orang yang tega. Tatkala ada seseorang yang dizalimi meminta pertolongan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita, cepat kita ambil tindakan, tolong dia, tolong mereka sejauh yang kita mampu, tidak berlebihan, sejauh yang kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Naon akibat lamun urang ngantep ka jalma anu dizalim? Naon dampak jika kita membiarkan orang dizalim, tidak menolong padahal dia jelas minta pertolongan? Permasalahan ini tidak akan saya kerucutkan kepada siapapun atau pihak manapun. Misal sekarang kan sedang viral tentang Palestina, Gaza. Tidak hanya tertentu pada Gaza, Palestina, ini keterangan umum. Cuma salah satunya mungkin tragedi di sana. Sebagian ulama menceritakan hasil mukasyafahnya. Kalau misalkan ini dinyatakan bukan hadis. Di dalam kitab ini diceritakan seseorang sebagai contoh. Seperti apa akibat orang yang tega membiarkan orang yang dizalim padahal dia sudah minta pertolongan dan kita mampu untuk menolongnya. Suatu saat diceritakan ada seseorang meninggal dunia, kemudian dikuburkan. Ceritakan di dalam kuburnya itu langsung disambut oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sambutan dari Munkar Nakir bukan dengan persoalan, melainkan langsung dengan pemukulan, dengan gada yang sangat dahsyat besar. Dengan sekali pukulnya itu sehingga sendi-sendi tubuhnya pada putus, racang, pejet. Kemudian tubuhnya dibakar. Itu di dalam kubur. Setelah pejet rusak, terputus, mun bahasa Sunda setelah acak-acakan itu tubuhnya dan dibakar. Kemudian malaikat berkata, "Bismillah, bangun sudah kau dengan izin Allah." Dengan satu kata demikian, bangunlah seseorang tersebut di kubur. Padahal sudah pejet itu, sudah acak-acakan tubuhnya. Bahkan ada yang dibakar, tapi pulih kembali. Seperti semula. Biiznillah. Setelah itu, dipukul lagi. Didagori ku gada. Nah, sehingga jeritannya itu sampai ke langit ya. Jadi alam dunia ini penuh dengan jeritannya. Apa yang mendengar? Selain jin dan selain manusia. Yang namanya malaikat, setan, binatang, dan lain-lain itu mendengar. Makanya suka ada ayam ya, yang krrrr. Nah itu sebahagiannya kalau tidak ada binatang buas, kalau tidak ada hama ya, itu mendengar suara tangisan jeritan dari kubur katanya. Di keterangan lain ada. Tatkala ayam mahulang balik lama ya, eta teh tanda mendengar jeritan kubur. Jadi ada suara yang terdengar oleh ayam dan sumber suara itu dari kubur, yaitu suara orang yang sedang mendapatkan siksa kubur. Ini bukan main-main, terlepas dari kepercayaan. Dalam arti dipercaya atau tidak ini akan terjadi. Konsekuensinya seperti itu. Tidak mungkin ulama waliullah berdusta kalau ini dinyatakan bukan hadis. Setelah itu yang kedua kali
biiznillah bangun lagi. Nah, ketika bangun yang kedua kali, seseorang tersebut menanyakan sesuatu terhadap malaikat. Katanya, kenapa kamu memukul saya? Kenapa kamu tiba-tiba memukul? Nah anjir jol-jol nyiksa kakula. Kaula teker di dunia kurang kumaha. Kaula ngadekeun sholat. Waktu datang bulan puasa, kaula saum. Hubungan yang masalah harta geus nisab kaula zakat. Kudu kumaha kaula? Anjir ojol-ojol ngagebung kakula. Menjawab malaikat. Kata malaikat gimana? Saya memukul kamu bukan karena itu. Bukan karena kamu tidak mendirikan sholat. Bukan karena kamu tidak mengeluarkan zakat, melakukan zakat. Bukan karena kamu tidak melaksanakan puasa. Cuman sayang pekerjaan kamu itu tidak merealisasi. Tidak ada buah positifnya. Kenapa? Karena kamu pada saat itu melewat terhadap seseorang. Seseorang tersebut sedang dizalimi, sedang dianiaya. Dia meminta pertolongan pada kamu. Tetapi kamu tidak menolongnya. Padahal kamu mampu kalau menolong. Tentang dizalimi, ya, mazlum itu banyak poinnya. Seperti apa yang dimaksud dan termasuk mazlum dizalim. Ada yang hartanya dicuri, ada yang fisiknya dipukuli, dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk mazlum. Nah, kamu diam, bahkan ngaleos. Kamu tenulungan pada saat itu. Maka sholat kamu sapoe. Nah, sholat kamu sehari itu walam tanazah min baulika. Yang pertama, ini analogi atau hakiki. Sholat kamu yang kamu ucapkan, yang kamu dirikan itu bagaikan kamu sholat sebelumnya kencing. Nah, tidak dikumah dulu. Itu maksudnya. Jadi, wasallaita yauman walam tanazah min baulika. Kamu sholat suatu saat, suatu waktu, suatu hari. Walam tanazah min baulika. Sebelumnya kamu tidak membersihkan dari kencing kamu. Itu mungkin hakikinya seperti itu. Dan mungkin kamu sholat, kamu puasa, kamu zakat. Tapi membiarkan orang yang dizalim. Padahal kamu mampu kalau menolongnya. Itu bagaikan kencing. Ya, bagaikan kencing dan tidak dibersihkan dari kencingnya. Makanya ditetapkan nasratul mazlum wajibah, menolong orang yang dizalim statusnya wajib mutlak. Bagaimanakah dengan sikap kita umat Islam Indonesia terhadap undangan kendaraan keadaan teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, baik sisi kemanusiaan maupun sisi persaudaraan daripada iman? Sudah jelas ini dizalim, sudah jelas dizalimi. Jadi kita jangan berspekulasi ini itu. Sekarang kan sudah netral. WA-nya, Instagram-nya, Telegram-nya, Facebook-nya. Untuk apa? Untuk komunikasi, untuk menyatakan. Apakah Gaza, Palestina, saudara kita itu mazlum atau apa? Karena bukan lawan yang seimbang. Dan terus digempur. Sekalipun melawan. Karena tidak seimbang. Tidak seimbang. Dan segala sesuatu tidak seimbang. Itu yang namanya dizalimi. Terkhusus. Tetapi saya tidak akan mengkerucutkan permasalahan ini. Siapapun seseorang yang dizalimi lalu meminta tolong kepada kita, kita mampu untuk menolongnya dengan cara apapun yang kita mampu. Tolonglah mereka, tolonglah dia. Jika tidak, maka keterangan ini tidak menunggu kepercayaan, percaya atau tidak, apalagi mendustakan dengan inkar. Suatu saat siapapun yang inkar, mendustakan terhadap keterangan yang ini, meninggal dunia, tinggal survei wilujeng gitu mah, tinggal survei buktikan benar itu keterangan dia. Karena keterangan ini tidak menunggu kepercayaan seseorang, percaya atau tidak, tetap akan terjadi. Sekalipun sekilas semoga ada manfaatnya sobat. Ini mau idoh terhadapnya buat kita ya, mau idoh buat kita, bahwa kita jangan terlena, jangan egois, jangan menjadi orang yang tega. Tatkala ada seseorang yang dizalimi meminta pertolongan kepada kita, sesuai dengan kemampuan kita, cepat kita ambil tindakan, tolong dia, tolong mereka sejauh yang kita mampu. Tidak berlebihan, sejauh yang kita mampu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.